Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Alicia Salsabila, mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 5 di Universitas Al-Azhar Indonesia. Sebelum saya menyampaikan pidato tentang pendidikan Indonesia, ada baiknya jika saya menyampaikan kejadian yang sedang banyak diperbincangkan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, saat ini sedang melawan virus COVID-19. Munculnya COVID-19 di Indonesia ini sangat berdampak bagi beberapa sektor. Salah satunya yaitu sektor pendidikan. Pendidikan di Indonesia yang sedang menurun kualitasnya. Saudara semua, kebijakan belajar dari rumah di Indonesia ini dimulai dari Provinsi DKI Jakarta yang diumumkan pada tanggal 14 Maret 2020. Pencegahan penyebaran virus corona dengan kebijakan physical distancing dan social distancing. Hal tersebutlah yang membuat pemerintah mengambil keputusan tersebut. Apakah saudara semua juga melaksanakan? Jika iya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, perlu kita ketahui mengenai pengertian dari kualitas pendidikan itu sendiri. Kualitas pendidikan diartikan secara berbeda-beda. Ada yang memandang bahwa kualitas pendidikan merupakan kondisi baik kurangnya penyelenggaraan pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Ada juga yang memandang kualitas pendidikan sebagai kondisi lembaga pendidikan yang dapat berhasil mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan pendidikan. Perlu Anda ketahui, pengertian kualitas pendidikan ditinjau dari dua perspektif konsep. Kedua konsep ini dipakai dalam manajemen kualitas, dan penerapannya dalam bidang pendidikan didasarkan atas filosofi yang memandang pendidikan sebagai produksi pelayanan atau jasa yang memiliki pemangku kepentingan. Konsep pertama tentang kualitas pendidikan bersifat absolut, dan konsep kedua adalah konsep yang bersifat relatif. Datangnya masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini sangat berpengaruh ke beberapa sektor. Salah satunya yaitu sektor pendidikan. Penyebaran virus ini terjadi sangat cepat, maka itu siapapun bisa terpapar virus ini. Dikarenakan itu, pandemi yang mengharuskan kita semua untuk tetap berada di rumah dan aktivitas di luar rumah pun diminimalkan. Pencegahan penyebaran virus corona dengan kebijakan physical distancing dan social distancing menyebabkan siswa kehilangan kesempatan berkumpul dan belajar di sekolah. Namun demikian, hak anak untuk mendapatkan pendidikan tetap harus dipenuhi. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud telah mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut PJJ selama darurat bencana COVID-19. Pada pelaksanaannya, pihak sekolah dan guru perlu berinovasi dan berkreasi sehingga pengajaran tidak membosankan, serta sesuai dengan kebutuhan siswa yang di tiap daerahnya berbeda-beda. Kebijakan belajar dari rumah di Indonesia ini dimulai dari Provinsi DKI Jakarta yang diumumkan pada 14 Maret 2020. Di Indonesia, penutupan sekolah merupakan wewenang pemerintah daerah, sehingga beberapa daerah ada yang menyusul DKI Jakarta untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Lamanya pembelajaran jarak jauh yang diterapkan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, terus melihat perkembangan kondisi. Sedangkan di beberapa daerah lain masih ada yang tetap melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Saudara sekalian, pembelajaran jarak jauh ini sangat sulit bagi murid, guru, hingga orang tua di rumah pun yang merasakan saat membimbing pembelajaran jarak jauh ini. Mengelola pembelajaran di masa pandemi COVID-19 mengharuskan guru melakukan berbagai tugas sekaligus. Di samping melakukan adaptasi kurikulum, guru juga bekerja keras untuk menjangkau dan memastikan semua siswa dapat belajar secara bermakna. Selain itu, guru juga harus mengembangkan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam proses pembelajaran jarak jauh. Oh ya, dalam menjawab permasalahan yang muncul selama proses pembelajaran dari rumah, Kemendikbud telah menerbitkan surat edaran Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2000 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud menjelaskan, diterbitkannya surat edaran tersebut bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak anak dalam mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Sri Wahyuningsih mengungkapkan, dalam surat edaran tersebut, yang paling penting adalah materi pembelajaran yang bersifat inklusif, sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan. Hal ini tentunya harus ada strategi yang dilakukan oleh guru untuk melakukan layanan sesuai kebutuhan siswanya. Ya, jika dibandingkan dengan negara Singapura, Indonesia lah yang lebih cepat dalam mengambil kebijakan penutupan sekolah. Di saat pandemi COVID-19 baru menyebar di negara-negara, Singapura mengambil sikap yang berbeda. Singapura menolak keputusan untuk penutupan sekolah. Mereka beranggapan bahwa pelajar tidak rentan tertular virus daripada orang dewasa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas College London. Menurut penelitian ini, penutupan sekolah menunjukkan dampak yang cenderung kecil terhadap penyebaran virus. Pada akhirnya, dikarenakan penyebaran virus yang semakin meluas, membuat Singapura merubah keputusannya dengan melakukan penutupan sekolah. Tapi, penolakan yang dilakukan oleh Singapura juga memiliki tujuan. Singapura mulai meluncurkan program untuk mengedukasi siswanya perihal virus corona sejak Februari. Edukasi yang dilakukan disesuaikan dengan tingkat pendidikan sehingga pengajaran untuk siswa sekolah dasar dan menengah berbeda. Siswa sekolah dasar, kelas dasar diajarkan mengenai hal-hal yang dasar seperti kebersihan pribadi, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker bagi yang sakit, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sementara untuk siswa sekolah dasar kelas atas, belajar tentang memverifikasi kebenaran berita. Dengan demikian, sebelum penutupan sekolah diberlakukan, berbagai pencegahan juga sudah mulai dilakukan dengan menunda berbagai kegiatan siswa secara outdoor. Tapi, pembelajaran jarak jauh bagi Singapura sudah tidak asing lagi, karena Singapura telah mengembangkan Singapore Student Learning Space Platform, belajar online, selama 2 hingga 3 tahun terakhir. Selain itu, konversi pembelajaran dari tatap muka beralih ke tatap layar juga sudah dimulai sejak 2015. Serta uji coba penggunaan perangkat digital dan pembelajaran online juga sudah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, beberapa tantangan dan hambatan tetap ditemui baik oleh guru, siswa, maupun orang tua. Seperti yang sudah saya katakan di awal, munculnya COVID-19 di Indonesia ini sangat berdampak bagi beberapa sektor. Salah satunya yaitu pendidikan di Indonesia.
Menurut Yusra TB, konsultan nasional pendidikan dalam situasi darurat, UNICEF RDI mengatakan, saat ini lebih dari 60 juta siswa di Indonesia tak bisa bersekolah akibat COVID-19. Dari jumlah tersebut, angka terbanyak berasal dari pelajar SD atau sederajat dengan total lebih dari 28 juta siswa. Disusul pelajar SMP atau sederajat dengan 13 juta siswa, dan SMA atau sederajat 11 juta siswa. Berdasarkan data tersebut, masih banyak siswa yang tak bisa belajar jarak jauh. Hal ini karena beberapa daerah masih terkendala akses listrik, akses internet, dan pembelajaran luring atau offline masih terbatas. Saya akan memberitahu kepada saudara semua mengenai data yang menunjukkan beberapa kendala di saat pembelajaran jarak jauh. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh UNICEF lewat U-Report 5-8 Juni 2020 dengan jumlah responden sebanyak 4.016 dalam rentang usia 14-24 tahun. Yusra menjelaskan berikut ini. Jadi, sebanyak 69% anak merasa bosan selama belajar dari rumah, dengan tantangan utama akses internet sebesar 35% dan 38% kurang bimbingan dari guru. Kemudian, sebanyak 62% responden berharap dukungan utama yang diberikan adalah akses internet, dan 26% lainnya dukungan dari guru. Jadi, sesuai data dan materi yang sudah saya paparkan, Konsultan Nasional Pendidikan dalam Situasi Darurat UNICEF RDI Yusra TB, dia menilai pandemi COVID-19 membuat kualitas pendidikan menurun. Siswa kehilangan kesempatan belajar sebagaimana mestinya. Ya, saudara sekalian, akhirnya kita sampai pada penghujung pembahasan. Kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan hari ini yaitu, kita harus tetap semangat dalam kondisi apapun, apalagi di saat kondisi susah seperti ini. Pendidikan sangatlah penting bagi masa depan anak bangsa. Jadi, kita harus bisa melewati dan tetap mengikuti peraturan dalam pembelajaran jarak jauh ini, agar proses pembelajaran dan kualitas pendidikan di Indonesia membaik. Sekian.